Tiga, dua, satu, buka bukumu, kita bertemu di T Edu. Salam jumpa kawan-kawan sekalian, ketemu lagi dalam podcast T Education. Lama sekali kita tidak ketemu di podcast T Edu karena ada beberapa hal yang sedang dilaksanakan sehingga podcast tidak bisa diselenggarakan. Nah, kali ini kita akan membahas terkait satu tema tentang operasi tangkap tangan yang katanya akan dihapuskan oleh janji salah seorang kandidat pimpinan atau ketua KPK kemarin, Bapak sekalian. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang itu, apakah memang sebetulnya OTT ini perlu untuk dihapuskan, ataukah sebetulnya bagaimana prosedur atau bagaimana kedudukan OTT di dalam hukum acara pidana di Indonesia. Tapi sebelum itu saya ucapkan terima kasih buat teman-teman sekalian yang telah mensubscribe channel ini. Dan bagi yang saat ini sedang menyaksikan tayangan video ini, tapi belum mensubscribe channel ini, kami mohon agar berkenan meluangkan sedikit waktunya untuk mensubscribe channel ini, supaya kita bisa berjumpa dalam tema-tema yang lainnya. Baik teman-teman sekalian, kita tahu ya, ini lagi rame nih, netizen terbelah pemahamannya. Jadi ada yang mengatakan bahwa ini serius nih calon ketua KPK menafsirkan OTT seperti ini bahwa eh, sepintas calon pimpinan KPK ini mengatakan akan berjanji menghapuskan OTT ketika dia terpilih sebagai ketua KPK. Nah, statement ini dimaknai beragam teman-teman sekalian. Ada yang memaknai bahwa ini diartikan melemahkan fungsi KPK, ada yang mengartikan sebaliknya bahwa ya memang seharusnya dihapuskan karena OTT ini syarat dengan setup atau syarat dengan settingan sehingga seharusnya OTT ini tidak perlu ada. Nah, sebetulnya bagaimana kedudukan operasi tangkap tangan ini di dalam hukum acara pidana di Indonesia? Nah, kita tahu bahwa yang namanya tindak pidana korupsi ini kan disebut sebagai tindak pidana khusus ya karena dia berada dalam undang-undang yang terpisah, dia punya hukum acara pidana yang terpisah, bahkan dia punya lembaga penegak hukum sampai pada pengadilan yang terpisah dengan hukum acara pidana pada umumnya. Sehingga dia hukum dalam tindak pidana korupsi ini berwenang untuk menentukan dan mengatur bagaimana sebetulnya mekanisme dalam penindakan dalam hukum acara pidana dalam lingkup tindak pidana korupsi. Nah, yang jadi masalah adalah dalam hukum acara pidana secara umum, pidana acara pidana yang general ya dalam KUHP ini mengatur 4 hal yang dianggap sebagai sumber tindakan. Nah, kalau kita lihat dalam pasal 102 KUHP ini menyebutkan ayat 1 ayat 2-nya menyebutkan setidaknya ada 4 hal sumber tindakan untuk dapat dimulainya penyelidikan. Nah, apa saja itu? Yang pertama tentu saja diketahui sendiri oleh petugas. Nah, ini berbeda dengan makna tertangkap tangan. Diketahui sendiri oleh petugas. Yang kedua adanya laporan. Yang ketiga adanya pengaduan. Ini juga berbeda. Ini pernah saya bahas dalam podcast sebelumnya tentang prosedur dalam hukum acara pidana. Dan yang terakhir, ini yang ayat 2-nya bilang tentang tertangkap tangan. Nah, apa sebetulnya makna tertangkap tangan teman-teman sekalian? Jadi kalau kita mengikuti penafsiran autentiknya yang ada dalam KUHP, dalam pasal 1 butir 19-nya KUHP, ini menyebutkan bahwa makna tertangkap tangan ini tidak hanya dimaknai bahwa tertangkap pada saat melakukan tindak pidana. Oh tidak, tidak hanya sebatas pada itu. Menurut pasal 1 butir 19 KUHP, makna tertangkap tangan itu ada 4 kurang lebih pemahamannya. Yaitu yang pertama dimaknai tertangkap pada saat melakukan tindak pidana. Ini jelas ya, jadi saat melakukan tindak pidana dia tertangkap maka dimaknai tertangkap tangan atau dalam bahasa saya dengan sebagai tertangkap basah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tertangkap sesaat setelah melakukan tindak pidana. Nah, bagaimana kita menerjemahkan makna sesaat ini? Misalnya tindak pidana telah terjadi, selesai dilaksanakan, misalnya kita anggap tindak pidana umum ya, saat mencuri, mengambil kendaraannya, ini bongkar kuncinya, dia nggak ada yang mengetahui. Nah, saat mendorong motor ini dari tempat parkir ke jalan raya. Nah, ini kemudian ada yang mengetahui. Nah, ini dimaknai sebagai sesaat setelah tindak pidana dilakukan. Atau kemudian yang ketiga, sesaat setelah diteriaki oleh khalayak ramai. Saat membuka kunci dia nggak ketahuan. Saat mengambil motor ini keluar dari parkiran ke jalan umum juga nggak ketahuan. Nah, saat dinyalakan dan kemudian di starter ya, dinyalakan motornya, mesin motornya, kemudian dikendarai motor itu, masyarakat pada teriak maling-maling itu, maka itu dapat dimaknai tertangkap tangan. Atau yang keempat dimaknai sesaat setelah ditemukan barang bukti yang melekat pada dirinya. Dia nyurinya nggak tahu,
nggak ketahuan, saat melarikan kendaraan juga nggak ketahuan, tapi ketika digeledah di rumahnya, motor hasil curian itu ada di rumah tersebut. Ini kan dimaknai tertangkap tangan sebetulnya. Sehingga makna tertangkap tangan ini luas sekali. Tidak hanya dimaknai secara sederhana bahwa tertangkap pada saat melakukan tindak pidana, tapi juga dapat dimaknai tertangkap sesaat setelah melakukan tindak pidana, sesaat setelah diteriaki oleh khalayak ramai, atau dimaknai sesaat setelah ditemukan barang bukti hasil tindak pidana ada padanya. Ini juga dapat diterjemahkan sebagai tertangkap tangan. Lalu bagaimana makna operasi tangkap tangan ini? Nah, istilah yang dipakai OTT ini berbeda, teman-teman sekalian. Bukan operasi tertangkap tangan, tapi operasi tangkap tangan. Kalau kita menggunakan logika gramatikal, ini yang dipergunakan oleh salah satu contoh pimpinan KPK kemarin menggunakan logika gramatikal, makna tertangkap, makna operasi terjemahkan sebagai makna dalam dunia medis ya. Sedangkan kalau kita terjemahkan operasi tangkap tangan, operasi tidak selalu dimaknai sebagai tindakan medis, tapi eh, tindakan militer juga namanya operasi, misalnya daerah operasi militer, kemudian kita tahu agresi militer pertama, kedua Belanda juga namanya operasi Gagak dan operasi Rempah gitu ya. Nah, operation ini pun juga dimaknai sebagai bentuk dari suatu rangkaian prosedural gitu ya. Sehingga makna operasi tangkap tangan juga dapat dimaknai secara sederhana, rangkaian prosedural untuk menangkap seseorang pada saat melakukan atau pada sesaat setelah melakukan atau pada saat diteriaki khalayak ramai atau pada saat ditemukan barang bukti ada padanya. Nah, yang jadi masalah adalah operasi tangkap tangan ini memang beberapa kali diwarnai oleh setup atau diwarnai oleh semacam settingan. Misalnya, dalam tindak pidana korupsi ada kelompok suap misalnya. Kelompok yang diterjemahkan bentuk kedua dalam tipikor yaitu suap. Nah, suap ini kan tidak kemudian bisa dilaksanakan ketika tidak ada yang memberi suap dan tidak ada yang menerima suap. Nah, masalahnya adalah dalam rumusan tindak pidana korupsi di Indonesia, belum ada barangnya, hanya menjanjikan akan memberikan sesuatu. Kemudian yang dijanjikan ini menerima janji akan diberikan sesuatu, maka sudah memenuhi unsur dalam suap. Nah, masalahnya lagi dalam tipikor tidak ada makna percobaan di situ. Sehingga menjanjikan memberikan sesuatu, itu pun dapat dimaknai telah menerima atau memberikan suap, walaupun bentuknya belum secara fisik, namanya janji saja. Apalagi ketika kemudian suap itu sudah nampak mata. Misalnya ini ambil contoh ya, si A ini tidak pernah punya rencana akan menerima suap. Tidak punya rencana. Tapi kemudian si B ini punya kepentingan terhadap si A. Misalnya si A ini penjabat tertentu. Kemudian si B ini ingin melakukan suatu tindakan yang dapat membantu dirinya melalui si A ini. Akhirnya dikontaklah si A ini, minta tolong dibantu ini itu. Akhirnya oke lah, saya bantu. Nah ini kan masuk dalam suap. Tidak melaksanakan jabatan tertentu atau melaksanakan kewenangan tertentu atau melaksanakan kewenangan tidak sesuai dengan kewajibannya dan lain sebagainya. Nah, ketika kemudian disepakati bahwa ada transaksi di situ, kemudian yang si B ini yang kita tidak tahu ini siapa, ternyata B ini datang ke A membawa sejumlah uang. Ketika transaksi dilakukan, ada si C yang menangkap A dan B ini, ternyata B ini bagian dari si C misalnya sebagai justice kolaborator, ya otomatis tertangkap tangan di situ. Nah, masalahnya tertangkap tangannya ini tidak kemudian dimaknai tindak pidananya ini ada. Tapi seringkali dimaknai bahwa tindak pidananya ini seringkali, mohon maaf ya dalam tanda kutip, diadakan gitu. Atau kemudian dilakukan upaya sadap terlebih dahulu. Jadi antara si A ini dengan si B ini sudah disadap oleh KPK. KPK kan punya kewenangan untuk menyadap percakapan ya. Ketika mencurigai adanya transaksi mencurigakan atau adanya kecurigaan si A ini melakukan tindak pidana korupsi misalnya, kemudian si A ini dicurigai, disadap komunikasinya. Nah, dalam penyadapan ternyata ada akan dilakukan transaksi misalnya transaksi suap misalnya. Dalam kasus hakim kemarin yang terbukti membuat putusan bebas dalam kasus yang ada di Surabaya kemarin kan kemudian hakimnya termasuk dengan pejabat tinggi, mantan pejabat tinggi di Mahkamah Agung juga tertangkap dan tertangkapnya melalui OTT teman-teman sekalian. Nah, masalahnya OTT ini kemudian apakah merupakan hasil pengembangan dari intelijennya ataukah pengembangan dari sekian upaya yang dilakukan untuk melakukan penangkapan melalui penindakan operasi tangkap tangan ini ataukah OTT-nya ini set up. Nah, kemudian muncul statement dari calon pimpinan KPK, maka OTT akan kami hapuskan
Nah, ini kontroversial tentunya. Dihapuskan dalam artian tidak ada lagi operasi tangkap tangan by design ya dengan direncanakan atau memang menyadap tetap dilakukan. Kemudian tertangkap tangannya, penangkapannya tidak dimaknai sebagai operasi tangkap tangan, tapi tertangkap tangan memang diketahui sendiri oleh petugas atau memang karena hasil dari pengembangan intelijen, oh akan ada transaksi tentang korupsi ini, akan ada transaksi tentang suap ini, sehingga dilakukan upaya penangkapan, tapi tidak lagi dimaknai OTT atau bagaimana maknanya. Netizen kemarin mengatakan, sebagian mengatakan, ya sudah Pak, jangan dihapus OTT-nya, terminologinya aja yang diganti, perluasan makna tertangkap tangan misalnya. Ya, OTT kan bagian dari tertangkap tangan sebetulnya, karena ditangkap pada saat melakukan atau sesaat setelah melakukan. Walaupun masalahnya seringkali muncul dimaknai operasi tangkap tangan ini ketika operasinya ini kemudian by design. Nah, yang dimaksudkan oleh calon pimpinan KPK kemarin ini, apakah by design-nya yang dihapus, ataukah memang penangkapan secara tertangkap tangannya yang akan dihapus? Ini kan jadi permasalahan menafsirkan ya. Jadi kita menafsirkannya bagaimana? Kalau saya memaknai bahwa merujuk beberapa pendapat dari orang, OTT ya bagian dari tertangkap tangan. Sepanjang itu dimaknai bahwa memang prosedur untuk sampai pada menangkap pelaku ini, ya karena kewenangan yang dimiliki, bukan by design. Tapi kalau by design memang sengaja untuk mengincar atau menarget salah satu pihak, kemudian melakukan berbagai macam upaya supaya unsur tindak pidana terpenuhi, kemudian saat unsurnya terpenuhi, kemudian ditangkap dengan makna operasi tangkap tangan. Nah, ini memang agak berbahaya ya. Misalnya itu dipakai untuk menyalahgunakan kewenangan gitu loh. Nah, ini yang jadi permasalahan, berarti memang OTT ini disorot karena ya dianggap menyalahgunakan kewenangan ya dengan by design, setup kasus dan lain sebagainya. Tapi kalau memang ini memang hasil dari tertangkap tangan, pengembangan intelijen misalnya, hasil penyadapan sehingga melakukan operasi tangkap tangan, ya itu bagian dari prestasi yang harus kita apresiasi. Tapi kalau itu by design, nah ini ya bagaimana menyikapinya? KPK kemarin salah satu calon pimpinan KPK-nya membuat statement itu akan menghapuskan operasi tangkap tangan yang kemudian ditepuk tangani oleh anggota DPR, karena saya juga nggak mengerti ya makna tepuk tangannya ini itu apa. Apakah mendukung operasi tangkap tangan dihapuskan atau mendukung yang mana, ini saya juga tidak tahu teman-teman sekalian ya. Jadi itu teman-teman sekalian, pernah saya bahas dalam podcast sebelumnya tentang eh, penindakan atau prosedur hukum acara pidana. Kita tahu ada 4 macam prosedurnya. Nah, salah satunya ini tertangkap tangan yang kita bedakan dengan operasi tangkap tangan. Sehingga statement yang disampaikan oleh calon pimpinan KPK kemarin itu bagaimana cara kita memaknainya, teman-teman sekalian. Ya, jadi itu sebagai pengantar podcast kita pada sesi kali ini. Semoga setelah podcast ini akan muncul podcast-podcast berikutnya dengan tema-tema yang beragam, tidak lagi mandek ya. Semoga continue lagi podcastnya. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Tetap sehat selalu. Sampai jumpa di T Edu. Salam sehat, saya Effendi. Sampai jumpa.